Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sekarang disimak videonya baik-baik. Anak-anak solihah, hari ini kita akan belajar IPA bab 1, ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan hidupnya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus hewan dengan lingkungannya. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus tumbuhan dengan lingkungannya. Adaptasi dan ciri-ciri hewan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain yaitu yang pertama, bergerak. Bergerak ini seperti ular bergerak menggunakan perutnya. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya agar bisa memanuver di air. Yang kedua yaitu bernafas. Bernafas itu seperti ikan bernafas dengan insang. Lalu ayam bernafas dengan paru-paru. Kemudian ciri selanjutnya yang ketiga yaitu berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Manusia, hewan maupun tumbuhan dibekali kemampuan untuk berkembang biak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak yaitu sapi, kucing, dan contoh yang bertelur yaitu seperti ayam, burung. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Cirinya seperti manusia, berkembang dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Ciri yang selanjutnya yang kelima yaitu memerlukan makanan. Manusia, hewan juga memerlukan makanan. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu yang keenam, memerlukan air. Manusia juga memerlukan air, tumbuhan juga memerlukan air, hewan juga memerlukan air. Kemudian ciri selanjutnya yaitu yang ketujuh, memerlukan suhu tertentu. Memerlukan suhu tertentu itu contohnya seperti kuda Nil. Karena kuda Nil memerlukan suhu yang dingin untuk mendinginkan suhu panas di dalam tubuhnya. Ciri yang selanjutnya yaitu yang kedelapan yaitu peka terhadap rangsang. Contohnya seperti ular. Ular peka terhadap mangsanya. Ciri selanjutnya yaitu yang kesembilan, mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang mungkin berbahaya dan meracuni tubuhnya. Contohnya zat sisa karbon dioksida berupa dan uap udara yang dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Sedangkan zat sisa pada tumbuhan yang berupa oksigen yang dikeluarkan melalui bagian organ tumbuhan yaitu stomata yang ada di daun dan lentisel yang berada di bagian batang tumbuhan. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Nah, selain dari ciri-ciri yang tadi Ustadzah sebutkan, makhluk hidup juga dilengkapi dengan ciri khusus. Ciri khusus ini membedakan antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Ciri khusus merupakan penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Proses penyesuaian diri terhadap lingkungan disebut adaptasi. Jadi, adaptasi yaitu
proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Adaptasi merupakan proses yang berjalan lambat. Yang pertama, bentuk adaptasi hewan. Hewan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Misalnya dapat kita amati pada bunglon. Yang pertama kita amati bunglon. Bunglon mempunyai kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan tempat yang disinggahnya. Ketika bunglon berada di tanah, kulitnya berwarna coklat menyerupai tanah. Nah, kalau di atas pohon, kulit bunglon berubah menjadi hijau menyerupai daun. Perubahan tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Kemampuan bunglon mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya berada disebut mimikri. Kemudian selanjutnya yaitu burung. Adaptasi juga terjadi pada burung. Bentuk paruh burung beraneka ragam sesuai dengan jenis makanannya. Nah, contohnya burung elang. Burung elang itu memiliki paruh tajam dan bengkok. Paruhnya yang kuat berfungsi untuk mencabik mangsanya. Kemudian burung pipit. Burung pipit juga memiliki paruh yang runcing, pendek, dan kuat. Paruhnya yang pendek dan kuat merupakan bentuk penyesuaian terhadap jenis makanannya. Burung pipit adalah pemakan biji-bijian. Selanjutnya adalah hewan ular. Ular adalah hewan karnivora atau pemakan daging dan tidak pernah mengunyah atau mencabik-cabik makanannya seperti kita. Mangsa yang didapat langsung ditelan secara utuh. Jadi ular kalau mendapat mangsa itu langsung ditelan secara utuh. Mengapa bisa seperti itu? Karena susunan rahangnya itu melekat secara longgar dengan susunan tulang pada rangka kepala. Jadi, susunan rahang yang seperti ini memungkinkan ular menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan ular juga memiliki cairan pencerna yang mampu menghancurkan makanan. Dan beberapa jenis ular ada yang membelit mangsanya dengan kuat sehingga mangsanya kehabisan nafas, dan dengan mudah sang ular itu dapat memakannya dengan ditelan secara utuh. Kemudian contoh selanjutnya yaitu katak. Katak memiliki persamaan dengan cicak, yaitu lidahnya yang panjang dan lengket, sehingga serangga yang mendekat dapat dengan cepat disambar dan tidak dapat berkutik lagi. Katak juga bisa melakukan kamuflase atau penyamaran, agar seolah tubuhnya yang beracun adalah trik untuk menghindari dari predator atau pemangsa. Nah, katak itu berpura-pura mati. Katak memutarbalikkan anggota tubuh mereka untuk menampilkan tanda peringatan berwarna kuning atau oranye di bawah telapak kaki mereka. Nah, teknik penyamaran seperti inilah cara katak untuk mengelabui predator. Selanjutnya yaitu kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kelelawar termasuk binatang noktural. Binatang noktural adalah binatang yang mencari makan pada malam hari. Kelelawar mempunyai pendengaran dan penciuman yang tajam. Kelelawar menggunakan suara untuk menangkap serangga dalam kegelapan. Kelelawar juga mengeluarkan suara yang tinggi yang tidak bisa didengar manusia. Pantulan suara tersebut menunjukkan letak mangsa.
Kemudian bebek. Bebek yaitu hewan yang termasuk hidup di air. Bebek mempunyai bentuk paruh datar dan tumpul. Paruh tersebut digunakan untuk menyaring makanan dari air. Makanan bebek yaitu serangga, cacing, dan sayuran. Selain bentuk paruh, bebek mempunyai ciri khusus pada kakinya. Bebek mempunyai bentuk kaki pendek dengan 3 jari yang berselaput menjadi satu. Selaput pada jari bebek berguna untuk berenang. Nah, demikian penjelasan dari Ustadzah. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustadzah bisa dipahami anak-anak solihah. Apabila ada yang kurang jelas, bisa japri sama Ustadzah. Nah, tatim bidu'ai kafaratil majelis. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.